Selamat pagi, saudaraku. Kita hidup dengan 3 kebutuhan, betul ya? Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang memang tidak bisa ditunda pemenuhannya, supaya hidup tetap berjalan dengan baik. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup setiap hari kita. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, itu primer untuk kita. Ada juga kebutuhan sekunder yang tidak mendesak. Dan untuk memenuhinya dapat dilakukan setelah primer itu terpenuhi. Seperti kendaraan, hiburan, itu sekunder. Setelah primer dan sekunder terpenuhi, maka orang baru bisa masuk ke dalam kebutuhan tersier. Seperti barang-barang mewah, perhiasan, dan sebagainya. Tahukah saudaraku, jenjang kebutuhan ini pada umumnya itu memenjarakan manusia. Penjara manusia itu ya ini jenjang kebutuhan ini. Kalau primer sudah terpenuhi, dia masuk sekunder. Sekunder selesai, dia masuk tersier. Karena manusia pada umumnya memburu semua hal itu. Dan pemburuan itu dipandang sebagai sebuah, ya wajar aku begini. Sadar apa enggak saudaraku? Coba ya. Kita juga terpenjara dengan itu. Karena itu gaya hidup nenek moyang orang tua kita yang diwariskan kepada kita. Kita hari-hari menggulirkan hari hidup hanya di dalam pola seperti itu. Target hidup di dunia dikejar terus. Dan banyak orang yang tidak puas apalagi di ruang kebutuhan tersier. Itu seperti jurang yang tidak ada dasarnya. Maka akhirnya orang semakin meneguk lebih banyak untuk aku bisa meraup seluruh dunia ini. Dan orang akan selalu haus untuk dapat meneguk semua kesenangan dunia itu. Dengan cara ini, kuasa gelap memenjarakan manusia. Dan dengan cara ini, kuasa gelap menggiring manusia ke dalam kegelapan yang abadi. Pola hidup seperti ini juga sekarang menjadi wabah di dalam rohaniawan. Banyak yang seperti itu. Seakan-akan kalau pendeta itu diberkati harus semuanya wah. Menakutkan saudaraku. Dan akhirnya jemaat pun punya terdoktrinasi seperti itu. Kalau aku tidak diberkati secara materi, ada yang salah dengan imanku kepada Tuhan. Itu yang sering terjadi hari-hari ini saudaraku. Padahal banyak jemaat hari ini yang sedang sibuk dengan kehidupannya, dengan pergumulan hidupnya, bahkan buat makan aja susah saudaraku. Bahkan kebutuhan primernya saja belum terpenuhi. Tapi hari ini banyak rohaniawan tidak mengingat akan hal itu. Mereka sibuk dengan semuanya itu. Maka saya cuma mau ingatkan, saya tidak mengatakan kepada pendeta siapapun tidak. Tetapi ini pada umumnya ini terjadi. Dan itu seharusnya banyak rohaniawan mulai menilik dirinya masing-masing. Adakah bijak dengan kita melakukan hal-hal seperti itu saudaraku? Ya, karena memang pada umumnya ini yang terjadi. Kalau berbicara hal ini kepada orang yang memang tidak memiliki niat untuk berkenan di hadapan Tuhan itu sulit. Pasti akan berbantah ria. Ya gak ada salahnya dong hidup begini. Saya tidak mau berdebat saudaraku. Tetapi di pagi ini saya cuma mau mengingatkan. Kalau kita berbicara kepada orang yang sadar betapa singkatnya waktu hidup kita ini di bumi ini. Ya, bahwa kita akan berlanjut di kekekalan. Bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan nasib kekal, prestasi pribadi. Maka kita pasti mau mendengar dan jujur melihat diri kita masing-masing sebagai anak-anak Allah yang dewasa. Amin. Kita harus menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita, siapapun kita. Apalagi rohaniawan. Kita harus benar-benar menunjukkan bagaimana kita tidak memarkirkan hidup kita di bumi ini. Karena kebutuhan kita yang utama dan terutama adalah yang sempurna adalah seperti Bapa serupa dengan Yesus.
supaya kita dimuliakan suatu hari nanti. Sampai sering saya berkata, gak punya apa-apa pun, tapi kalau engkau mulia di pemandangan Bapamu, kau terhormat saudaraku, kau kaya di hadapan Tuhan. Tapi untuk zaman sekarang saya kira nyaris tidak bisa dikenakan kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini. Bahkan banyak orang pasti nyaris menolak ini semua saudaraku, karena berat dilakuin. Karena gaya hidup yang tidak wajar di mata dunia. Karena lingkungan juga sekitar semakin jauh dari kebenaran Injil yang sejati. Tetapi saudaraku, kalau kita mau mencapai keselamatan dan kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia suatu hari nanti, kau dan saya harus berani berubah cara pandang hidup. Jadi kebutuhan kita adalah bagaimana kita menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Bukan berarti kita meninggalkan tanggung jawab kita. Tanggung jawab hidup itu juga salah satu kunci untuk kita tetap mulia di hadapan Allah. Bekerjalah dengan baik, studilah dengan baik. Lakukan bagianmu yang terbaik. Tetapi matamu bukan memandang kepada kekayaan dunia, orang-orang hebat, orang-orang yang sudah sukses secara dunia. Tapi matamu memandang kepada Kristus. Matamu memandang kepada kesuksesan di dalam kekekalan, bukan di bumi ini. Kalau hari ini kau sukses di bumi, itu bonus. Kalau tidak pun, tidak masalah. Tapi aku berjuang yang terbaik di setiap kepercayaan yang Tuhan beri ketika aku hidup di bumi ini. Maka saudaraku ingat, firman Tuhan mengatakan kalau kita itu anak Allah, kita adalah ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris di dalam kekekalan. Kalau kita seperti Yesus, maka kita layak menjadi anak Allah. Maka saudaraku, setiap hari kita harus mulai berpikir, kita mulai merasa, apakah aku sudah menjadi anak-anak Allah atau belum? Karena status sebagai anak Allah itu harus menjadi sebuah keberadaan orang percaya. Kita harus menapaki level itu sampai kita benar-benar seperti Yesus. Dan seperti Yesus itu bukan lagi abstrak, tetapi jelas bahwa aku harus punya kehidupan, keinginan, ambisi apapun seperti Yesus. Yang dia pikirkan, yang dia rasa, apapun yang dia lakukan untuk menyenangkan hati Bapanya. Maka saudaraku, jangan sampai pikiran dan perasaan kita dirusak dengan banyak hal. Kau iri lihat temanmu lebih hebat, lebih kaya, lahir di keluarga yang enak, yang kaya raya, punya kolam renang, punya ini, punya itu, sedangkan kita tidak. Kemudian kecut hatimu dan bertanya, kenapa kau letakkan aku begini Tuhan? Jangan kita dirusak dengan tontonan-tontonan yang gak perlu. Film-film yang gak perlu, pergaulan-pergaulan yang gak mutu. Saudaraku, seringkali pergaulan kita tuh gak mutu. Duduk berjam-jam ngomongin orang, jelekin A, jelekin B, ceritain A, ceritain B. Makanya kalau kita lihat di sosial media, satu kalimat orang bisa mematikan usaha orang. Betul gak saudaraku? Terus buat apa? Gunanya apa sih? Kita gak mikir orang merintis pekerjaan itu susah loh saudaraku. Kita ngomong cuma satu kalimat A begitu. Semua orang yang dengar percaya dengan apa yang kita katakan. Wah, kasihan yang buka usaha. Itulah yang saya katakan apa? Pergaulan yang salah. Sehingga lahirlah keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, ketika kita masuk ke jenjang hidup yang Allah ingini, kita akan melihat dimensi hidup yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Kita mau melihat dimensi hati Allah. Wih, keren ya, dimensi hati Allah. Dimensi hati Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Tidak banyak orang sampai di level itu. Tetapi kalau kau dan saya berjuang terus saudaraku, maka kita akan bisa masuk ke dalam dimensi hati Allah. Kau bisa mulai memperkarakan setiap hal gerak-gerik hidupmu. Bahkan sampai segala keinginan-keinginanmu, kebutuhan-kebutuhanmu, semua dirampingkan, difokuskan kepada satu dimensi hati Allah, yaitu apakah aku menyenangkan Dia atau tidak.
Apakah aku memanjakan perasaannya atau tidak dengan aku memilih ini dan itu? Renungkan ini dan selamat pagi saudaraku.